up guys, balik lagi dengan gua Scanuchan. Oke, kali ini gua bukan mau mereview temennya, tapi gua akan memberikan tips and trick buat teman-teman mau naik ke pesawat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan, kerja, terus mau keinjek sule. kok Sakit loh bos. Kenapa? Sakit. Ya udah kan keinjek ya sakit lah. Siapa tahu ada tips and triknya juga. Enggak ada. Enggak Ini orang jadi gini guys. Kemarin itu ya sempet rame di DM gue dan di komen-komen ya. Jadi mereka kayak bilang, "Bang, kalau bawa vape naik pesawat gimana? Naik pesawat gimana?" Karena kan setelah muncul peraturan baru. Jadi gini guys, awal mulanya gue cerita dulu ya temennya. Jadi awal mulanya ketika video ini muncul ya. Nah, si orang ini ya guys ya, akhirnya kan yang videoin kan itu pilot ya temennya. Nah, kalau memang pilot berarti kan A1 ya temennya. A1 langsung nyampe ke pusatnya atau perusahaannya mungkin atau ke petugas bandara gitu ya. Nah, akhirnya di tanggal 20 November 2024 keluarlah sebuah peraturan baru dari Kementerian Perhubungan guys, yang seperti ini guys. Nah, peraturan itu sudah diketok palu dan itu efisien atau berlaku di bulan Desember sampai sekarang ini. Tapi puncaknya adalah di bulan Januari 2025 ini ya guys ya. Jadi kemarin di bulan Januari gue sempat beberapa kali naik pesawat ya tentunya ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Cina, ke Makassar, Palu ya tentunya. Dan itu gue tidak mengalami kesusahan ya temennya dari cara gua membawa device. Jadi kebetulan gini guys, gua itu selalu membawa device atau vape itu lebih dari satu ya. Baterainya banyak ya, terus kayak device-nya juga gua bawa pot juga, bawa mod juga ya, bawa RDA juga ya temennya. Dan itu bisa-bisa gua sekali jalan itu membawa sekitar 5-6 device ya temennya. Nah, kemarin pas begitu gencar-gencarnya sosialisasi atau penertiban di bandara, jadi gue bacain dulu satu persatu ya temennya. Jadi gini guys, jadi untuk peraturan nomor 1 ya temennya, untuk ketentuan membawa device menaiki pesawat, yang pertama adalah penumpang hanya diizinkan membawa 1 buah rokok elektrik dalam penerbangan. Tapi kemarin saya bawa 7 dong. Nah ini ya temennya, itu yang nomor pertama ya. Kenapa kok gua bisa bawa 7? Jadi gini guys, kalau misalnya teman-teman membawa sebuah pot ya temennya, pot itu kan baterainya tanam ya. Kebanyakan pot kan baterainya built-in. Nah, kebanyakan kalau kalian udah membawa pot yang baterainya built-in, pas masuk scan, kalau misalnya kalian bawa lebih dari 2 ya temennya, biasanya lebih dari 2 yang ditanya ya temennya. Ini kayak, loh kok bawanya banyak gitu ya, kok nggak bawa 1 aja. Nah, itu pilihannya 2. Yang satu kalian tinggal di situ device ya. Yang satu kalian harus ya harus merelakan lah temennya. Atau nitip ke temennya yang memang nggak vape gitu ya. Misalnya bawa aku nitip ini buat masuk gitu. Nah, pasti satu orang hitungannya 1 device. Tapi gue kemarin kenapa gue bisa bawa lebih? Gue itu bawa device guys. Ini seperti ini ya. Ini bawa device seperti ini ya. Ini tuh pot, tapi baterainya tuh bisa dicabut guys. Nah ya temennya. Jadi ketika gue bawa 3 dan 4 ataupun 5, itu nggak masalah karena baterainya terpisah guys. Yang penting adalah satu device semuanya nggak boleh baterai yang masuk jadi satu. Atau caranya adalah cartridge kalian buka ya temennya. Jadi cartridge kalian buka, baterai kalian buka. Jadi ini bakal bisa bawa lebih dari 1 ya temennya. Nah yang kedua, kalau misalnya kalian membawa device mode juga ya. Nah, device mode usahakan jadi device-nya harus sudah terbuka seperti ini ya. Ini harus terbuka seperti ini, tidak ada baterai. Nah, ini bisa kalian simpen di bagasi ya temennya, atau di bagasi koper kalian. Jadi jangan masuk ke kabin. Mendingan misalnya kalian mau bawa mod 3, kalian perintilin semua baterainya, kalian masukin bagasi, itu masih aman ya temennya. Tapi untuk baterainya harus kalian bawa melalui kabin ya temennya. Jadi kayak pot yang satu built-in baterai itu harus masuk ke kabin, nggak boleh di bagasi. Nah tapi kalau untuk device yang misalnya bisa dipisahkan baterainya, itu boleh masuk ke bagasi. Oke, yang kedua, rokok elektrik vape ditempatkan dalam bagasi kabin atau dalam saku baju dan celana. Nah tadi yang gua kasih tahu ya. Jadi kalau itu device-nya sudah ada baterainya, itu wajib kalian masukin ke kabin ya, nggak boleh dimasukin ke bagasi. Kalau ketangkap bisa mendapatkan denda juga atau misalnya masalah ya temennya. Nah,
Jadi kalau menurut gua, pisahlah baterai dan device kalian ya. Kalau misalnya baterai tetap masuk ke kabin, tapi kalau untuk device doang, RDA juga harus dilepas ya. Itu bisa masuk ke bagasi ya teman-teman. Oke, yang ketiga, Roko Electric Vape memiliki kapasitas lithium baterai maksimal 100 Wh. Oke, 100 Wh itu buat per hour ya teman-teman. Wh itu watt per hour 100. Nah, ini sekitar berapa mAh? Nah, ini ya teman-teman. Ini jadi gini guys, cara menghitungnya adalah WH-nya itu kan 100 ya. 100 WH kali 1000 ya dibagi volt. Nah, misalnya baterai kalian 3, berapa sih baterai? 3,7 ya. Biasanya 3,7 volt. Nah, itu kalian bagi. Berarti kan 100.000 dibagi 3,7 ya. Itu hasilnya di 28.000 mAh guys ya. Jadi kalau misalnya kalian membawa Big Black 4.000 mAh ya, Big Black 4.000 mAh bisa membawa sekitar berapa? 7 ya? 7 baterai ya temennya. Jadi aman. Jadi baterai kalau bisa kalian bawa di tempat seperti ini atau yang tertutup. Nah, ini masukin ke tas kabin kalian atau naik ke ini ya, kompartemen itu ya, kalian masukin ke atas bagasinya itu ya teman. Nah, ini kalian harus bawa tempat seperti ini. Jadi jangan khawatir, gue selalu bawa ini full 6 biji, tapi tidak pernah ada masalah karena memang batasannya 100 Wh itu di 28.000 mAh. Tapi kalau kalian dikasusin di situ ya, misalnya wah pasti kan kadang-kadang misalnya ada yang tiba-tiba ini baterai kebanyakan, mendingan kalian tetap buka kalkulator guys. Kalian tanya, emang batasnya berapa? 100 Wh gitu. Kalian kalkulatorin ya. 100 Wh dikali 1000 dibagi volt dari baterai kalian. Jadi kalian wis running ya. Dibagi kalau misalnya mAh yang kalian bawa masih masuk ya udah, itu adalah peraturannya memang seperti itu ya. Jadi kalian jangan kayak takut gitu ya. Misalnya, ini nggak boleh terus kalian tinggal atau gimana, jangan ya. Jadi kalian harus tahu dulu peraturannya itu seperti apa ya teman-teman. Oke. Dan untuk selanjutnya di nomor 4, baterai Roko Electric dalam posisi power off. Jika Roko Electric Vape tidak memiliki tombol power off, maka gratis wajib dilepas dari bodi Roko Electric. Nah, kebanyakan memang yang dibahas itu adalah pot guys. Kalau kalian membawa mod itu sebenarnya dari dulu ya itu aman banget. Jadi modnya kalian pretelin, masukin bagasi, terus baterainya masuk kabin, itu udah aman guys. Nah, yang jadi masalah ini adalah pot. Karena yang video yang tadi itu ya, ini orang ngepot gitu loh. Jadi nggak usah masang-masang lagi. Kalau kalian mod kan misalnya di dalam tas nih, udah kepisah semua nih. Nah, kalian mau masang-masang RDA-nya, baterainya ya kan, belum on-offin itu udah ribet guys. Makanya ini yang pengguna-pengguna pot yang bisa langsung sedot. Nah, ini yang masalah ya buat yang momen ya. Maksudnya jangan pernah diulangi lagi ya temennya. Nah, untuk yang kelima ya temennya, cairan isi ulang Roko Electric yang dapat dibawa penumpang maksimal 100 ml dan ditempatkan pada botol serta dikemas dalam kantong plastik. Jadi gini guys, sebenarnya kalian bisa bawa lebih dari 1 botol guys. Kalau misalnya kan ini di sini kan peraturannya 100 ml ya temennya. Nah, gua kalau kemana-mana itu selalu bawa 2 botol ya temennya. Jadi 2 botol 60 ml ya. Misalnya yang satu itu udah gue buka ya, dua-duanya emang udah kebuka ya. Yang satu gue masukin ke kabin ya, yang 60 ml. Yang 60 ml gue satuin sama yang namanya sabun, odol, sikat gigi ya, sampo gitu ya. Jadi dia terkamuflase di dalam bagasi ya, seperti itu ya. Jadi banyak cara ya buat teman-teman itu bisa membawa device kalian untuk pergi menggunakan pesawat. Tapi tergantung ya teman-teman, tergantung negara yang memang apa ya, yang memang ngebenet ya, atau memang susah bawa vape seperti Singapura ya. Itu tuh Singapura memang lu mau bawanya kecil gede itu emang agak ribet guys. Apalagi muka-muka kalian kelihatan mencurigakan gitu ya, kayak gue. Gua itu ya 3 kali ke Singapura pasti kasus guys, masalah ya itu Roko Electric gitu ya. Kayak muka gue udah ditandain di sana ya temennya. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian membawa device ya, vape dan segala macam itu aman-aman aja. Tapi asal jangan kalian langgar ya temennya. Jadi sekarang itu di dalam pesawat itu sudah ada announcement khusus untuk para vapers ya. Seperti ini loh. Nah itu adalah pengalaman gue di dalam kabin. Jadi gue sempat ngerekam. Ternyata sekarang untuk vapers itu lebih di apa ya, lebih di highlight ya di dalam pesawat. Karena gini guys, ketika kalian melanggar lagi ya, itu kan kayak ada warning ya. Kemarin itu kan nge-vape di dalam parkiran pesawat gitu ya. Yang notabene sebenarnya di bawah kalian injek itu adalah bahan bakar guys. Ya maksudnya gini, memang vape itu pembakarannya aman ya, beda sama yang namanya rokok. Cuman kan namanya orang ngapes kan nggak ada di kalender ya. Kalau misalnya tiba-tiba lu nge-vape meledos gitu ya, terus tiba-tiba nyamber, ya itu kan jadi apa jadinya? Jadi bencana ya. Makanya jangan dilakukan. Apalagi kalau kalian nekat nge-vape di dalam pesawat guys.
Itu kalau misalnya kalian ketahuan guys, itu kalian nggak boleh naik pesawat seumur hidup. Mainin di gue raison pak pesawat gue ya. Masa lu mau ke pulau misalnya dari Jawa ke Sumatera naik mobil lo jauh ya. Kalimantan jauh, Sumatera jauh, ya Sulawesi jauh, apalagi ke Papua ya kan jauh guys. Jadi makanya mending kalau dalam pesawat ya udahlah. Gak usah nge-vape, matiin semua vape-nya, cartridge kalian cabut. Karena juga kalau misalnya cartridge dijadiin satu dalam pot ya, apalagi tekanan di dalam pesawat, itu membuat si liquid itu tuh rembes guys. Nah itu yang membuat rusak juga. Jadi kalau saran gua mending dicabut cartridge-nya, kalian tutup tisu ya, dan disimpan dengan keadaan terpisah antara baterainya sama si cartridge-nya atau si potnya itu ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya temennya. Buat teman-teman, semoga ini membantu untuk yang pengen jalan-jalan naik pesawat. Nah itu adalah tips and trick yang dari gua yang biasa gua terapkan. Jadi gua bisa membawa vape sampai peraturan ini berlaku. Gue bisa lebih membawa 1 atau 2 ya. Gue bisa membawa sampai 7 device guys. Tapi dengan cara seperti itu. Jadi semoga kalian bisa terinspirasi dengan video ini. Dan juga gue membantu teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa tonton like, di share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gue, sekian dari Honda Investors.